baru bisa, itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar, Om Rismon. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa... Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat, ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang? sekunder. Apakah statistik meteorologi begitu bicaranya? Enggak, sebenarnya Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. Fokus Capnya aja. di belakang foto atau Jadi tidak? udah gugur dah. Capnya ada nih, Capnya Mas. di belakang foto atau? Capnya di belakang, depan coba. foto. Di belakang. Capnya di belakang foto. Belakang. Mana? Coba Jadi- tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Bentar. Oh, ini di sini ya. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang Tapi saya ini mau bilang begini. jasa Enggak, ini asli. enggak, kita biar clear dulu. Ini Enggak. capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Ya Ternyata udah. ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik, Dah, baik. udah Oke. gugur, Tapi tepuk begini. tangan. Oke, Sebentar, Tepuk terakhir, tangan, terakhir, gugur. terakhir. Ini Saya udah mau ada bilang sama begini. saya ya. Udah, Coba Roy kita Sudon banding. dan Roy Sudon. Roy Sudon ijazah. Gak Udah, usah. udah. Ijazah S3 tidak ada. Oke, baik, baik. Si Rismon ijazah S3 mana? Ya, oke. Tunjukin Rismon. Mana buktinya? Oke. S2 ya. Oke, baik. Masih Bang. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke. Jadi clear ya. Capnya ada di depan foto. Capnya ada di depan foto. Oke. Dan dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan rakyat. Oke, baik. Oke, sekarang Ganti ahli kayak gini, Pak. Medianya Oke. dipanggil. Ini, Pak. Ya. Medianya Di Sambo juga memang, salah dia. Iya, saya tengahkan. Memang kalau Dibayar rakyat ada... Silakan. ya, cek. Terakhir ya. Oke. Ya, sedikit Jangan aja. lama-lama karena udah over. Sekitar Ya. 2 menitan, oke. Ya, saya mau meluruskan sedikit Pak Arianto Sutadi tadi. Itu adalah seorang tamu tidak diundang. Saya kesini diundang, tapi yang tadi tidak. Makanya membuat rusuh. Ya. Nah, yang saya mau katakan di sini saya miris di dalam kasus ini bahwa ada pembungkaman jurnalis dan peneliti. Saya sebagai jurnalis, bapak-bapak bertiga dan Ibu Dr. Tifa sebagai peneliti. Ini mirip dengan Orde Baru, kelakuannya Orde Baru yang sekarang sepertinya terulang lagi. Entah kenapa, siapa yang menasihati Pak Jokowi, saya rasa mungkin Pak Jokowi mencari penasihat yang baru saja, lebih baik. Nah, karena orang melaporkan jurnalis ke polisi itu ngawur sekali. Karena ada sistem Dewan Pers yang harus kita turuti bersama supaya rakyat tetap mendapatkan informasi yang benar dari seperti Mas Aiman ini, seperti saya dan seperti media-media lain juga harus berani mengatakan informasi yang benar. Anak-anak muda jangan takut, jangan mau ditakut-takuti oleh polisi atau oleh siapapun yang mau menakut-nakuti kita untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari semua tempat, dari semua orang. Jadi saya senang sekali dengan Rakyat Bersuara bisa mengundang saya malam ini. Saya juga ingin polisi juga sama seperti saya mencari fakta sebanyak-banyaknya orang ditanyakan, sebanyak-banyaknya tempat dijalani. Karena banyak sekali yang tidak dijalani oleh polisi, bahkan saya sudah jalani. Jadi mohon ya Pak Arianto, nanti jangan disuruh cepat-cepat tersangka saja, tapi lengkapi penyelidikan itu, lengkapi semua informasi, baru kita memainkan nanti. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Ranti mau dikit. Baik, akan saya katakan ya nanti ya. Tadi kan mengatakan wartawan itu jangan diberangus dan sebagainya. Kan ada Dewan Pers. Untuk menentukan nanti apakah Anda itu nanti termasuk dalam tersangka apa tidak, itu tergantung daripada saksi ahli dari Dewan Pers yang akan ditanya itu yang menentukan. Itu supaya Anda tahu ya. Jadi bukan yang menentukan Anda itu tersangka apa tidak itu bukan Mas penyidik. Ahli suka Tetapi benar, saksi bukan ahli yang orang ada. ini. Gimana sih? Ahli apa? Suka sekali Gimana ya? mengancam ya Pak. Anda jangan nuduh lagi ya. Jangan nuduh lagi Anda ya. nggak paham juga apa yang kami Saya hanya Oke. mengatakan kepada mereka. Bukan masalah, Tolong Pak Weman ya. Saya hanya mengatakan pada Pak wartawan tadi untuk ditentukan Waktu seorang Ferdi itu. Sambo apa yang Anda katakan? Oke. Sudah, Bukan. ini udah closing, ini udah Bukan, closing. Bedakan Anda. Oke. bukan masalah ahli dari Dewan Pers. Sebentar. Saya Waktu percuma Ferdi kalau Sambo. Sudah cukup. Izin, bukan masalah ahli dari Dewan Anda Pers, Pak. membenarkan Ferdi Sambo padahal rekayasa polisi. lagi nih. Cukup, oke. Mekanismenya, Statement Anda. Cukup. mekanismenya, Digitalnya. Oke, cukup. Oke, saya Bang mengatakan Rismon. gitu dia. Saya ulangi mekanismenya- lagi. Saya hanya ngomong gitu aja. ya, mekanismenya tidak seperti itu, Pak. Saya dari zaman Harmoko juga Sentana beberapa kali dipanggil Oke Dewan lah, Pers. silakan nanti Kita harus sampaikan ketemu Anda. di Dewan Pers. Silakan Anda nanti sampaikan, Tunggu, ya. Pak. Media yang Prabowo Subianto ganti ahli kayak gini, Pak. medianya Oke. dipanggil. Ini, Pak. Ya.
medianya. Ferdi Sambo juga Memang, salah dia. Iya, saya tengahkan. Ini semacam perang terbuka sebenarnya. Dari siapa ke siapa? Dari dua pihak, antara yang mulai isu ijazah dan per hari ini kan ada tudingan bahwa persoalan ijazah ini bukan hanya soal ini apakah asli ataupun palsu, tapi ada yang menunggangi, ada agenda besar dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya, hakul yakin ini antar aktor sebenarnya sudah saling paham siapa yang bermain, siapa yang ngegos, siapa yang ngebackingin satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, saya ingin menafsirkan apa yang terjadi hari ini politik tingkat tinggi sebenarnya. Yang saya kira aktor-aktornya itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, pihak-pihak dan tertentu, dan satu sama yang lain ini dibiarkan secara terbuka untuk perang narasi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, menarik ya pembahasan di salah satu televisi Indonesia ya, iNews. Di situ ada seorang bapak ya yang mengaku sebagai pendukung Pak Jokowi, teman-teman. Dan di sana beliau membawa ijazah, entah ijazah siapa. Kemudian dia mengaku lulusan UGM ya. Banyak dah kan 4 gelar, teman-teman. Ini kocak dan sangat-sangat kocak sekali ya. Dan ternyata mempermalukan dirinya sendiri, teman-teman, di hadapan publik, di hadapan para orang-orang yang luar biasa. Ada Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, pembawa acara Aiman dan sebagainya. Dan di sana keblunderannya ini membuat dia ditertawakan. Dan akhirnya orang yang 4 gelar ini akhirnya disuruh turun ya. Ini membuktikan bahwa para pendukung-pendukung atau yang disebut dengan termul ini, teman-teman, ya sangat-sangat kocak ya. Tidak memikirkan dengan sematang-matangnya. Pembahasan ijazah palsu ini semakin entah tidak berujung ya. Bagaimana para penggugat, ya, para pembukti Roy Suryo dan kawan-kawan ini semakin mendesak Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, sedangkan Pak Jokowi tidak ingin menunjukkannya. Inilah yang menjadi pro kontra sehingga ada laporan terhadap diri mereka. Mereka pun tidak pernah takut untuk dilaporkan ya. Mereka tetap akan bersikokoh membuktikan ijazah Pak Jokowi. Inilah yang membuat semakin seru ya. Dan semakin publik ingin cepat-cepat melihat persidangannya di pengadilan, teman-teman, agar ada pembuktian dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?